Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya dengan judul Metode Transportasi pada Program Linear untuk Pendistribusian Barang. Dengan anggota kelompok saya Muhammad Ammar dan rekan-rekan saya Muhammad Rehan, Muhammad Akmal Judi, dan M. Andri Naupal. Yang pertama, program linear programming. Linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengalokasian atau penempatan sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing, dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan agar memperoleh suatu solusi yang optimal. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Andri Naupal. Selanjutnya adalah model transportasi. Model transportasi adalah suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematis. Mengenai kasus tersebut, bentuk umum dari model transportasi dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi. Notasi I digunakan untuk menandai baris ke-1, sedang notasi J digunakan untuk menandai kolom ke-J, di mana XIJ banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber ke I menuju tujuan ke J. CIJ sama dengan harga transport barang per unit dari sumber I ke tujuan J. KI sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau kapasitas dari sumber I. BJ jumlah barang yang diminta atau dipesan oleh tujuan J. M banyaknya sumber I sama dengan banyaknya tujuan. Suatu masalah transportasi dikatakan seimbang balance program apabila jumlah penawaran pada sumber I sama dengan jumlah permintaan pada tujuan J. Dapat dituliskan seperti rumus yang ada pada gambar sini. Kemudian masalah transportasi dapat ditempatkan dalam suatu tabel khusus yang dinamakan tabel transportasi. Sumber ditulis dalam baris-baris dan tujuan dalam kolom-kolom. Dalam tabel transportasi terdapat MXN kotak, biaya transportasi per unit, barang CIJ dicatat pada kotak kecil di bagian kanan atas setiap kotak. Bentuk umum dari tabel transportasi dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Permasalahan distribusi barang merupakan aspek yang harus diperhatikan karena permasalahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya dan tingkat pelayanan kepada konsumen. Maka diperlukan cara untuk mengatasi suatu pendistribusian barang dengan menggunakan metode transportasi sehingga dapat meminimalisasi biaya distribusi total. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebutkan asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode transportasi untuk masalah pendistribusian barang. Pertanyaan kedua, bagaimana cara merumuskan model matematika dari masalah pendistribusian barang menggunakan metode transportasi dan berikan contoh sederhana. Untuk jawabannya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rehan. Oke, untuk jawaban pertanyaan pertama itu adalah asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode transportasi untuk pendistribusian barang, yaitu yang pertama ada kapasitas sumber terbatas, kapasitas maksimum di setiap sumber tidak boleh dilampaui. Yang kedua ada permintaan tetap di tujuan, permintaan di setiap tujuan harus terpenuhi sesuai kebutuhan. Yang ketiga, biaya tetap dan linear. Biaya per unit barang dari sumber ke tujuan adalah tetap dan diketahui. Yang keempat, keseimbangan supply dan demand. Total supply harus sama dengan total demand. Jika tidak, perlu menambahkan dummy source atau dummy destination. Yang kelima, ada barang homogen.
barang yang dikirimkan bersifat seragam atau homogen. Yang keenam, ada distribusi langsung. Pengiriman dilakukan langsung dari sumber ke tujuan tanpa titik antara. Yang ketujuh atau yang terakhir, itu ada pengiriman dapat dibagi. Pengiriman dapat dibagi dalam jumlah yang lebih kecil termasuk fraksi unit. Selanjutnya untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu merumuskan model matematika dari masalah pendistribusian barang menggunakan metode transportasi melibatkan beberapa langkah dasar. Yang pertama ada identifikasi sumber dan tujuan, tentukan jumlah sumber atau supply dan tujuan atau demand. Yang kedua itu tentukan kapasitas dan permintaan. Tentukan kapasitas masing-masing sumber dan permintaan masing-masing tujuan. Yang ketiga, tentukan biaya transportasi. Buat matriks biaya transportasi dari setiap sumber ke setiap tujuan. Yang keempat, itu ada bentuk fungsi tujuan. Rumuskan fungsi tujuan untuk meminimalkan total biaya transportasi. Yang kelima, itu bentuk kendala. Buat kendala untuk memastikan supply dan demand terpenuhi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap ketika kami menjelaskan tadi. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.